101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk dialog Hai Balikenken kesempatan hari ini kita akan sharing seputar topik atlet pelajar Buleleng perkuat Bali di ajang Popnas ke-16 tahun 2023. Bersama narasumber yang hadir di studio, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Pasek Sujendra SPD. Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada yang sangat setia mendengarkan RRI. Semoga selalu sehat dan sehat selalu. Iya. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Waduh, mantap. Kedengarannya dari vokal ini selalu energik ya Pak Pasek. Asung kare. Oke. Ya, tadi sudah kami sampaikan Bapak, kita akan sharing bersama pendengar ya terkait topik atlet pelajar Buleleng perkuat Bali di ajang Popnas ke-16 tahun 2023 ya. Silakan Bapak untuk disampaikan bagaimana ataupun sejauh mana persiapan dari Disdikpora Kabupaten Buleleng dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau Popnas di tahun ini. Silakan. Terima kasih Mbak Ayu Sundari atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Disdikpora, dan mohon maaf Bapak Kadisdikpora tidak bisa hadir karena beliau juga hari ini dengan jam yang sama ada kegiatan dinas juga. Sekali lagi mohon maaf, kami diutus atau ditunjuk oleh Bapak Kadis untuk mewakili beliau dalam interaktif hari ini di RRI tentang Popnas, Pekan Olahraga Nasional Pelajar Nasional Indonesia. Untuk persiapan khususnya Buleleng dulu dari berbagai cabang olahraga yang sudah kita ikuti seleksi di tingkat provinsi, itu jauh-jauh sebelumnya atlet-atlet Buleleng dari berbagai cabang olahraga sudah mempersiapkan diri, dalam artian apapun eventnya yang berhubungan dengan olahraga, yang namanya Buleleng, atlet itu selalu siap. Nah, itu pun terima kasih pula kepada ketua-ketua Pemkab, kemudian pelatih, atlet, dan orang tua juga yang mendukung istilahnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdikpora Buleleng dalam ajang event-event di olahraga. Nah, dari ajang seleksi yang ada di Denpasar itu astungkare 17 atlet Buleleng lolos di ajang seleksi di Denpasar atau di provinsi. Nah, setelah atlet-atlet itu lolos, dikembalikan kembali ke kontingen masing-masing, dalam artian ke kabupaten masing-masing untuk dibina kembali. Kemudian ada pemanggilan dari Disdikpora Provinsi Bali atau timnya untuk masuk TC di Denpasar. Semua kegiatan yang dilaksanakan di Denpasar itu menjadi tanggungan Disdikpora Provinsi. Sudah berlangsung TC itu, kemudian pelepasan kontingen Bali di ajang Popnas tahun 2023 ini yang kegiatannya itu sudah berlangsung di Provinsi Sumatera Selatan. Dan itu pun sudah dibuka oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Aryo Tejo. Nah, itu sudah dilaksanakan dan masih hari ini masih perhelatan
perebutan medali di ajang Popnas. Nah, khusus untuk atlet Buleleng itu ada 17 atlet yang mewakili kontingen Bali. Itu ada 11 cabang olahraga. Di antaranya cabang renang, menembak, panjat tebing, panahan, kempo, atletik, balap sepeda, judo, pencak silat, taekwondo, dan bola voli. Itu 11 cabang olahraga itu kita lolos kontingen Buleleng dalam hal ini mewakili kontingen Bali. Sekali lagi itu masih berlangsung dan untuk pelaksanaannya di ajang kegiatan di Sumatera Selatan itu yaitu dari tanggal 26 Agustus sampai 4 September tahun ini 2023. Itu pelaksanaannya di Popnas tingkat nasional di Sumatera Selatan. Kemudian untuk khusus kontingen Buleleng yang saya sebutkan tadi itu sudah dilepas oleh Bapak K Distikpora Buleleng mewakili Bapak PJ Bupati melepas 17 atlet itu dari 11 cabang olahraga sudah dilepas oleh Bapak K Distikpora Buleleng mewakili Pak PJ di kantor Distikpora Buleleng. Oke. Ya, targetnya seperti apa Pak Kabid di Popnas nanti? Popnas setiap berapa tahun sekali dilaksanakan? Setahun sekali, Bu. Setahun sekali. Sekali. Mungkin berdasarkan evaluasi sebelumnya, apakah cabornya meningkat, jumlah atletnya juga meningkat untuk tahun ini? Ya, bagaimana? Betul sekali, Bu. Untuk jumlah atlet maupun cabur dari tahun ke tahun Buleleng selalu meningkat. Yang tahun lalu seingat saya dulu itu 8 cabur yang lolos. Sekarang 11. Nah, kan lagi 3 ini. Iya. Mudah-mudahan kontingen Buleleng atau atlet Buleleng yang mewakili kontingen Bali mudah-mudahan ini Asungkare bisa memperoleh yang terbaik dalam artian medali emas. Kami belum dapat info nih. Kenapa? Karena masih perhelatan masih ketat nih. Contoh seperti cabang tinju. Ya. Yang mana yang lebih besar peluangnya untuk meraih medali emas Pak dari 11 cabur nih ke? Kalau dari 11 cabur ini biasanya kan ada yang diunggulkan cabang bola voli atau tapi saya optimis sejauh kok. perkembangannya gitu. Tapi saya optimis. Dari 11 cabur ini semuanya diunggulkan, Bu. Oh, semua diunggulkan. Kenapa? Karena saya punya komitmen begini. Kalau sudah dia lolos di ajang provinsi, kemudian ada TC-nya, ini kan tidak main-main, Bu. Tidak aslinya saya dekat dengan Anda. Ini keponakan saya. Ini misan saya tidak ada di sana. Kalau emang dia tidak lolos, ya tidak lolos. Nah, karena ini seleksinya ketat dan TC-nya juga ketat. Mudah-mudahan ini prediksi saya semuanya diunggulkan, Bu. Mudah-mudahan semua dapat medali emas. Gitu loh. Mudah-mudahan Ibu ya dari 17 atlet dari 11 cabang olahraga, semoga atlet khususnya atlet Buleleng yang mewakili kontingen di ajang kontingen Bali ini dan yang Popnas meraih yang terbaik yaitu medali emas. Gitu. Iya. Semoga Pak ya. Dari 11 cabur niki semuanya banyak ini medali-medalinya mengumpulkan pundi-pundi medali, medali emas ya. Tentunya ya Pak ya. Oke. Untuk latihannya bagaimana Bapak? Karena ini kan menjelang Popnas, otomatis mungkin latihannya lebih ekstra. Terus bagaimana itu persiapannya? Untuk latihan-latihan dari atlet, kami selalu bekerja sama dengan pengkap-pengkap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng di bawah naungan KONI Kabupaten Buleleng. Kami sampai hari ini tidak pernah ada masalah. Kerjasama kami solid dan saling membantu.
baik di Sikpora, baik KONI Buleleng, dan bersama ketua-ketua Pemkab. Untuk latihannya, khusus yang ada di Buleleng, kami serahkan kepada Pemkab cabang olahraga masing-masing di bawah naungan ketua Pemkab dan pelatih-pelatih yang ada di Pemkab masing-masing. Tapi kami tetap pantau juga perkembangannya sejauh mana, ini bagaimana, ini dan sebagainya lah. Nah, Asungkare semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita gitu. Oke, ya luar biasa. Untuk persiapan mungkin dari ofisial dan pelatih Pak ya, ini harus lebih disiplin begitu ya, serta bertanggung jawab terhadap para atlet-atletnya. Betul sekali itu. Bagaimana Pak? Ya. Kabit. Dari sisi kepelatihan, kedisiplinan, kita nggak usah dah istilahnya ragu-ragu loh. Nah, buktikan, kita sudah buktikan di ajang Porprov yang sudah berlalu, kita meraih ranking ketiga. Yang kedua, ajang Porsenijar yang baru berlalu niki di 2023 niki, kita dapat ranking 3 dengan semuanya itu medali emas selalu meningkat, baik di ajang Porprov, baik di ajang Porsenijar. Nah, dan sekarang di ajang Popnas, saya yakin kok pasti akan ada peningkatan medali emas oleh kontingen Buleleng yang plus mewakili kontingen Bali. Kenapa? Apa yang awal saya sampaikan tadi, ndak ada kejuaraan, selalu dia latihan. Istilahnya tidak instan lah gitu loh, tidak instan. Selalu dia latihan, rutin dia latihan karena saya tahu semua Pemkab itu mempunyai latihan sangat-sangat rutin. Hari Senin ini, hari Selasa ini, terus latihan fisiknya apa dan sebagainya. Semuanya ada programnya. Maka dari itu untuk Buleleng itu jangan sudah ragu-ragu dengan Buleleng, pasti bisa, pasti maju dia. Untuk di ajang event apapun, apakah itu regional, nasional, internasional. Nah, buktinya kita selaku masyarakat Buleleng sangat bangga sekali. Salah satu atlet panjat tebing kita sudah masuk Olimpiade. Desa Mandiri Tanikeng ya. Kan luar biasa Bu. Iya. Kebanggaan untuk Buleleng itu. Betul. Bagaimana sulitnya menuju ke Olimpiade. Bagaimana sulitnya itu kita sudah bayangkan. Asungkare, kebanggaan kita Buleleng plus Bali plus Indonesia mewakili ke tingkat Olimpiade atlet putra daerah kita itu ya. Wow, luar biasa. Ini semoga ada penerusnya si desa ini ya Pak. Semoga di cabang-cabang yang lain bisa mencontoh atlet desa ini, mengikuti jejaknya si desa untuk selalu siap di ajang-ajang berikutnya walaupun lebih tinggi lagi kayak itu Bu ya. Betul, luar biasa. Untuk dukungan Bapak dari pemerintah kabupaten terhadap Popnas di tahun ini. Untuk dukungan kita pada saat kita melaksanakan kegiatan seleksi maupun di tingkat provinsi, DC gitu. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak sih terlalu banyak Bu. Dalam artian kita terus terang saja gitu loh. Kita support ya ke TC-nya atau dan sebagainya lah. Tapi yang namanya materi atau uang, sekian ratus juta, sekian puluh juta, mohon maaf Bu, tidak ada. Tapi kita support sedikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan Bapak PJ Bupati lewat Bapak Kadis Sikpora bagi atlet yang sudah bisa meraih prestasi yang terbaik di ajang Popnas atau di ajang apapun, bisa nanti istilahnya dikasih reward lah, itulah dikasih reward. Ya, selama ini belum ada reward seperti itu. Sudah jalan Bu. Yang sudah jalan. Mudah-mudahan tahun ini ada hal seperti kita sampaikan dengan Bapak Kadis. Bapak Kadis Sikpora, kemudian Bapak Kadis Sikpora menyampaikan kepada Pak PJ bagi atlet-atlet yang berprestasi
untuk diberikan reward. Nah, rewardnya berupa apapun itu kembali kepada pimpinan kita. Mudah-mudahan, nggih. Bukan dalam artian berapa Pak Kabid, tidak seperti itu. Tidak matok ya Ya, Pak ya. yang jelas kami berjuang dulu dengan pimpinan. Mudah-mudahan pimpinan menyetujui bagi atlet-atlet yang berprestasi kita berikan reward. Tetapi jangan bertanya kapan itu Pak Kabid, Oh gitu. berapa jumlahnya Pak Kabid. Pernah nggak ada atlet yang bertanya seperti itu? Iya jelas. Oh gitu, sering kali ya Pak Sering. ya. Oh, yang namanya orang dia kan bertanya namanya Nggih, Bu, kau nggih. wajar Bu. Nggih, Kita nggak boleh marah dia. Iya, kita iya. kita selaku penyelenggara, selaku panitia jangan tersinggung. Pak Kabid, men kudeman bonus. Pak Kabid, men kudeman kini. Jangan marah kita. Iya, iya. Sabar ya. Kami masih berjuang. Nanti kalau sudah ada info, pasti kami infokan. Oh dapat sekian, oh dapat sekian gitu. Karena kami sudah menyambung. Kami sudah nyambung dengan Pengkap, kami sudah nyambung dengan Ketua KONI Buleleng, kami sudah nyambung dengan pelatih, kami sudah nyambung dengan atlet. Sudah saling menyadari. Dia tidak menuntut Bu. Asungkare, dia tidak menuntut. Harus ada ini, harus ada enggak. Oh iya. Dia sudah tahu kita berjuang kepada laporan kepada pimpinan. Semoga pimpinan merestui. Nanti kalau sudah ada info dari pimpinan dan sebagainya, pasti kami infokan kepada tim atau kepada atlet atau pada official yang berprestasi. Oke, itu yang mendapatkan reward memang dapat medali emas, perunggu dan perak saja Pak ya. Tidak semua atlet yang dapat reward ya yang Pak. dapat medali aja. Oh gitu. Yang kira semua atlet yang memang mengikuti event yang dapat Popnas, medali aja. Yang dapat medali Iya, saja ya. dapat medali Oke. aja. Ya luar biasa. Semoga sesuai target nanti Pak ya di Popnas Nggih, tahun ini. Asungkare. Luar Ya. biasa karena dari cabur sudah bertambah Pak ya. Berarti Ya. ini sudah ada peningkatan para atletnya juga. Iya. Ini memang juga tidak lepas Pak ya dari pelatihnya, para pembinanya begitu ya Betul Pak ya. sekali, sangat-sangat betul sekali. Disinilah kerjasama antara pelatih, atlet. Tapi jangan lupa Bu, lagi satu Bu, Apa Ibu itu? lupa itu. Apa itu? Orang tua. Orang tua. Oh iya betul. Orang tua sangat-sangat mendukung Bu. Misalnya katakanlah anak Ibu cabang catur umpama Bu ya, mewakili Buleleng ke tingkat provinsi, lanjut ke tingkat nasional dan seterusnya. Walaupun dia sudah dapat biaya dari panitia itu, orang tuanya, walaupun dia tidak ditanggung oleh panitia, saya ikut mendampingi anak saya. Biaya saya sendiri. Nah, begitu Bu orang tua Bu. Wow, luar biasa. Dia biar supportnya dapat ya. dia nonton anaknya langsung, bertanding langsung, melihat hasilnya langsung. Iya, si anak kan otomatis lebih semangat Ye, ya Pak ya. ya, orang tua itu luar biasa dukungannya. Walaupun dia biaya sendiri, ya beli tiket, ya penginapan, ya makan, nggak apa-apa demi anak saya. Itulah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah mendukung anak-anaknya di ajang event apapun di cabang olahraga gitu. Wow, iya. Kita juga menantikan atensi pendengar ya Pak ya Nggih. di 24644 ataupun ke WA Pro 1 di 0811399790. Tentu saja untuk dialog interaktif Hai Balikan pendengar. Topiknya seputar atlet pelajar Buleleng perkuat Bali di ajang Popnas ke-16 tahun 2023 bersama narasumber Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng Bapak Putu Pasek Sujendra SPD ya. Yang pastinya ini memang Gubernur Bali juga berharap Pak ya di Popnas nanti, dan itu semua memang benar-benar bertanggung jawab, tertib dan disiplin baik itu atlet, ofisial dan juga pelatih untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Popnas di tahun 2023. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya Pak ya. Ya, betul sekali. Kesehatan, menjaga pola makan, Ya, solid jangan gitu ya, begadang. Jangan begadang. Oh, tapi ada ya Pak ya yang sering begadang atletnya. Ya, makanya di Mungkin sini- jujur kali ya, si atlet ya. Ya makanya di sini Bu, begitu dia dapat istirahat dan masuk penginapan, disinilah peran pelatih atau official melihat bagaimana anak saya
Apakah anak saya sudah tidur? Apakah anak saya masih bermain HP? Karena dia besok mau bertanding. Harus itu official ketat. Pukul 9 malam sudah tidur. Tidak boleh lagi kerapat-kerepet main HP, bercanda. Gitu ya. Contoh di Porsonijar. Kita ada 3 tempat penginapan. Kami selalu pantau di WA Group. Di samping di WA Group kami langsung turun juga mengecek atlet-atlet itu. Wah, ini kok sudah jam 10 nih, kok ribut nih, bagaimana besok bertanding? Harus tegas ya Pak. Ya, kita beritahu adik-adik, besok adik-adik bertanding, silakan dulu tidur, jangan lagi bermain HP. Besok adik-adik bertanding pagi sampai siang, sampai bahkan sampai malam lagi sore, adik-adik bertanding, tolong tidur. Tolong dari official tolong diperketat itu. Siapa? Nah, Sungkara, apa yang saya sampaikan tadi, ya di Porsonijar kita peningkatannya luar biasa, baik dari perolehan medali emas, perak, perunggu, dan ranking kita ranking 3. Berkat kerjasama yang solid dari semua pihak itu. Wow, memang harus ketat ya, super ketat malah Pak ya. Harus ketat sekali itu dengan atlet, jangan istilahnya sing runguang apa banget dogen jangan. Memboyu gitu ya. Memboyu. Nah, gitu loh. Kita harus ketat. Iya. Oke, luar biasa. Baik Bapak, mohon izin kita jeda Pak ya. Sembari menantikan atensi pendengar di 24644. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri. Calon kamu gimana kabarnya? Belum PDKT sih, secara ya, aku tuh nggak mau asal pilih. Udah bicara hati ke hati belum? Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu. Emang orang tua kamu udah tahu? Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas. Ada banyak manfaat yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Terutama jika kita pandai mensyukurinya. Namun, tak selamanya dalam kehidupan kita selalu bersemangat dan penuh dengan kegairahan hidup. Ada saatnya kita sedih dan tidak bersemangat. Tapi jangan putus asa dulu. Pro 1 RRI Singaraja menyajikan acara Inspirasi Sore untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari cerita orang lain yang telah sukses. Inspirasi Sore disiarkan Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 sore. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, siaran kanal Informasi dan Inspirasi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna.
Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Kakak, aduh, di mana nih seragam olahraga dan kaos kaki aku? Aku udah telat nih mau olahraga. Kalau naruh barang itu pada tempatnya. Jadi kapan diperlukan tinggal ambil pada tempatnya. Gak repot kayak gini. Udah deh kak, aku buru-buru nih. Bantuin nyari dong. Tuh, kakak udah cuci dan serikain. Lain kali jangan menyimpan barang kotor dan bau. Jadi sarang kecoa tahu. Gak baik juga untuk kesehatan. Oh kakak, terima kasih ya. Kakakku memang terbaik deh sedunia. Hilangkan kebiasaan menggantung pakaian kotor terlalu lama karena menjadi sarang nyamuk demam berdarah dan tidak baik untuk kesehatan lingkungan tempat tinggal. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. Pendengar masih di Dialog Hai Bali Ken seputar topik atlet pelajar Buleleng perkuat Bali di ajang Popnas ke-16 tahun 2023 bersama narasumber Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng Bapak Putu Pasek Sujendra SPD. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644. Selain di 24644 Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya ke 0811-3999-790 ya. Kami masih menantikan saran masukan, pendapat ataupun komentar Anda ya dalam Dialog Hai Bali Ken kesempatan hari ini. Mohon izin Pak Kabid sudah berdering di 24644, kita sapa langsung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Ketut Citra dari Tajun sih. Pak Ketut Citra Kenten. Ya. Ya, dari Tajun. Dari Tajun, silakan Bapak. Kebetulan yang hobi dengan olahraga nih. Iya, olahraganya napi nih ke? Olahraga karate. Karate, wow, bela diri ya. Nggih, silakan. Ini masalah penjaringan atlet Popnasnya nih, Bapak narasumber. Nggih. Napi nih ke. Yang kan kebetulan juga sebagai pelatih karate juga. Di perguruan Inkai. Nggih. Nanti umpamanya biar yang juga sebagai pelatih bisa mempersiapkan diri bersama anak-anak biar bisa nanti mengharumkan nama Buleleng, Bali bahkan Indonesia nanti gitu. Oke, iya. Mohon maaf dulu Pak. kan saya juga sebagai orang tua, kakeknya Komang Lola.
Oh, inggih. Komang Sastrawan Ike. Inggih. Dia juga kenal ya, selaku Pak, ya? pelatih pribadi. Inggih. Nike yang pertanyakan agar Tiang juga bisa nanti membentuk atlet-atlet karate dari desa biar bisa muncul lagi kenten. Inggih. Atas anunya yang ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber dan juga. Inggih, suksesmu Bapak. Inggih. Baik, terima kasih. Wah, kenal ini sepertinya Pak Kabit ya. Dengan salah satu pelatih dari atlet karate atau bela diri ini. Pak Citra ya. Pak Citra nggih. Ya. Penjaringan atlet Popnas begitu ya Pak ya. Iya. Nggih, terima kasih senior saya Pak Citra ya dari Tajun ya. Beliau juga antusias dan sangat semangat sekali membina atlet-atlet khususnya di Porki atau di cabang karate. Memang saya akui cabang karate itu selalu menjadi yang terbaik atau number one. Pengertiannya artinya adalah dari berbagai event olahraga yang diikuti, apakah itu Porpro, Porseni Jar, Popnas ataukah event-event yang lain, cabang karate selalu berbicara. Pengertian berbicara di sini adalah selalu memperoleh yang terbaik, yaitu perolehan medali emas. Nah, tadi Bapak tentang apa itu yang jangan dapat tadi aduh. Sistem apa nih? Pelatihannya ya? Pelatihannya atau rekrutmennya itu, penjaringannya itu ya. Sapun niki Bapak Tiang serahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengkap. Kalau di cabang karate kita serahkan dengan cabang karate. Kemudian cabang olahraga yang lain seperti pencak silat atau bulu tangkis atau tenis lapangan ataukah yang lain, kami sepenuhnya menyerahkan kepada pengkap masing-masing atau para pelatih. Nah, lanjut, siapapun yang terbaik dari pengkap itu yang sudah dilatih ataukah sudah dibina dan sebagainya, kami menerima dari pengkap itu. Apa yang saya sampaikan tadi, contoh dari cabang karate. Ada 5 atlet atas nama A, B, C, D, E. Betul ini Pak dari pengkap karate yang sudah siap dan siap untuk berlaga dan sebagainya. Sudah Pak, oke. Kami data, kami siapkan, kami daftarkan. Itu yang terbaik dari cabang karate. Untuk cabang-cabang yang lain juga sama. Kami sangat percaya penuh dengan para pelatih atau ofisial dari masing-masing cabang olahraga. Nah, tadi dari Bapak Citra juga kami juga ucapkan terima kasih Bapak Citra yang juga senior Tiang niki atas antusias Bapak membina atlet Bapak baik itu di desa, kemudian masuk ke ranah kabupaten, kemudian masuk ranah ke provinsi dan terus ranah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan berhenti Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak atas antusias Bapak membina atlet-atlet karate. Nggih, terima kasih Bapak. Oke, ini ada WhatsApp dari Ibu Putri Pak Kabit mempertanyakan saat ini Buleleng menduduki peringkat keberapa dari beberapa provinsi gitu. Yang mana? Untuk Popnasnya. Popnas. Begini Ibu Putri, untuk perolehan medali itu belum resmi diinformasikan. Kenapa? Karena masih dalam penghelatan perebutan medali. Khusus untuk kontingen atlet Buleleng yang menjadi satu kesatuan mewakili kontingen Bali, kami belum berani memberikan info dulu. Mungkin karena di sini tanggal 4 penutupan, mungkin
tanggal 2 ataukah tanggal 3 di sana baru kelihatan perolehan medali, khususnya atlet kita Buleleng, medali apa yang sudah didapatkan. Kemudian pada umumnya kontingen Bali pasti akan kami sampaikan lewat media juga bahwa kontingen Bali dalam ajang Popnas dapat sekian-sekian, dan kontingen Buleleng yang mewakili Bali di ajang Popnas yang mendapatkan medali emas cabang apa atas nama siapa atau medali perak pasti akan kami infokan. Oke, dari 11 cabur Pak ya yang nanti mengikuti ajang Popnas, sarana prasarananya sudah memadai Pak, mendukung nggak untuk latihannya atau bagi para atletnya begitu Pak? Sangat, sangat mendukung sekali. Iya. Selama ini pernah ditemukan kendala Pak, permasalahan? Ya gitu? kalau kendala sih pasti ada Bu. Kendala apa? Kendala kecil-kecil pasti ada. Tapi kalau melihat dari segi sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemkab Buleleng, dalam hal inilah Pemkab olahraga, semuanya kita miliki Bu, semuanya ada. Tetapi masalah ada kekurangan ataukah hal yang kecil-kecil itu hal yang wajar kok. Tetapi secara umum Pemkab olahraga yang di Buleleng itu Asungkare sudah bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan di mana dia latihan Pak. Oke, berarti sudah sesuai dengan peruntukannya Pak ya. Karena terkadang kan masih ada beberapa cabur Pak yang belum punya tempat latihan, numpang gitu ya. Tapi bagi cabur-cabur yang istilahnya belum punya tempat atau bagaimana, kita selalu berusaha mencarikan tempat untuk latihan. Nah, contoh sekarang woodball. Cabang olahraga woodball itu juga prestasinya semakin hari semakin meningkat. Kendala dengan lapangan latihan. Pemkab atau pemerintah Kabupaten Buleleng lewat Bapak PJ Bupati Buleleng juga sudah mencarikan tempat, yaitu lapangan sepak bola padat karya Sukesade. Itu sudah Bu. Ya, yang sebelumnya tidak punya tempat latihan ya Pak ya. Karena sekarang dia sudah kita punya tempat dan sudah berkoordinasi dengan baik antara pemerintah, antara KONI Buleleng, kemudian Camat Sukesade, petunjuk Bapak PJ Bupati juga seperti itu. Akhirnya lapangan padat karya sepak bola di Kecamatan Sukesade yang tepatnya sekali ada di belakang kantor Camat Sukesade itu bisa dipakai untuk latihan cabang olahraga woodball. Oke, selain woodball mungkin ada cabur lain yang sudah cabur lagi disediakan tempatnya. Kita cari tempat-tempat Bu untuk cabur-cabur yang lain. Nah, jika belum mendapatkan tempat, ayo kita kerjasama dengan di tempat yang cabur yang lain juga kita bisa juga ikut di sana. Contoh seperti areal Buana Patra. Di sana kan banyak lapangan Bu. Ada gor, ada lapangan sepak bola di bawah, ada lapangan bola voli dan lain-lain lah. Ayo kita bekerja sama. Jika diperlukan oleh Pemkab yang lain, mari kita berikan. Jangan istilahnya aking lah tongosi, aking lah jadwalnya. Jangan seperti itu. Tempat ini areal gor Buana Patra atau areal olahraga yang kita miliki itu semuanya milik kita bersama. Ayo kita pakai bersama, ayo kita pelihara bersama, jadwalkan dengan baik. Hari ini misalnya cabang A yang memakai, silakan, besoknya cabang B dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai terjadi istilahnya apa yang saya sampaikan tadi. Aki lah, aki dan jadwali, jangan seperti itu. Ayo kita berkoordinasi dengan baik. Permisi Pak, saya mau pakai gor A atau lapangan B atau lapangan C hari Kamis bisa ya? Oh sebentar Pak, hari Kamis ada kegiatan Pak, kalau Bapak bisa Jumat bisa ya diundur? Oh enggak bisa. Kan alangkah baiknya Bu, jangan kita bersih tegang di lapangan. Kita orang-orang lapangan harus fleksibel, harus mengerti situasi
yang ada di lapangan, kayak itu ya. Oke ya, mungkin sebelumnya ada gontok-gontokan gitu Pak ya. Ini. Ya, kembali lagi ke cabur Pak ya. Ya. Yang sebelumnya Popnas tahun lalu kan hanya ada 8, sekarang ada penambahan lagi 3, 11 jadinya Pak ya. Itu yang sebelumnya cabur yang tidak ikut di tahun lalu? Balap sepeda. Nah, itu ini baru ini Bu. Kemudian voli. Lanjut balap sepeda, voli, panahan. Nah, itu. Oke. Itu. Nah, yang secara umum nggih. Untuk Popnas tahun ini adalah Popnas yang ke-16. Yang ke-16 ada 22 cabur atau cabang olahraga. Diikuti oleh semua provinsi yang ada di Indonesia, yaitu 34 provinsi. Dengan jumlah atlet 5.266 orang. Pelatih 1.152 orang. Itu yang mengikuti event Popnas tahun ini di Sumatera Selatan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 4 September. Kalau jumlah atlet di Buleleng berapa Pak yang ikut? 17 ya? Ya, dari 11 cabang olahraga. Gitu loh. Itu untuk informasi perhelatan Popnas tahun ini. Berdasarkan pengalaman nih, provinsi mana yang terberat lawannya Buleleng? Semuanya berat. Semuanya. Semuanya berat. Kalau semuanya berat tapi Buleleng ini tetap semangat tapi gitu ya Pak ya. Yang namanya Buleleng, Bu Ayu kan sudah tahu. Buleleng sinta nyerah. Kalau bahasa keren Bulelengnya ya. Biar nyen cai kelawanin cai jaki. Nah, itulah Buleleng Bu. Tapi Buleleng itu kan kesatria ya Bu. Betul. Kalau memang dia kalah, kalah dia Bu. Kalau dia kalah dicurangi, hati-hati untuk Buleleng nih Bu. Ajang apapun. Pernah nggak ada yang bukan pernah itu? Lagi sering Bu. Kalau Buleleng dicurangi oleh, orang boleh penyelenggara tuh wasit lah, hati-hati. Karena Buleleng orangnya kesatria Bu. Kalau saya memang kalah, betul saya kalah sesuai dengan penilaian, legowo. Tapi kalau saya kalah dipermainkan, hati-hati. Buleleng jangan main-main Bu. Buleleng bisa, Buleleng jengah, pasti bisa Buleleng. Karena kita tahu dan kita juga asli orang Buleleng, bagaimana karakter orang Buleleng itu. Nah, apa adanya. Amun beplay mengaku play, amun benar mengaku benar. Kalau sudah dicurangi, hati-hati dengan Buleleng. Karena di event-event apapun Buleleng memang ditakuti Bu. Apa cek lawan Buleleng? Wih, gitu ya. Karena emang betul Buleleng seperti itu, bukan dalam artian ditakuti kalah, enggak. Memang kita ditakuti, memang kita bagus dan kita betul meraih prestasi yang baik. Dan kita sudah buktikan Bu, apa yang saya sampaikan tadi di awal. Baik di ajang Porpro, baik di ajang Porsenijar, sekarang ajang Popnas atau ajang-ajang yang lain lah yang berhubungan dengan olahraga. Buleleng jangan main-main. Selalu siap demi Buleleng. Oke. Selain adanya kasus-kasus kecurangan, apalagi Pak yang dicurangi nih untuk Buleleng? Ya kalau dalam teridentifikasi ya paling kalau di olahraga itu bisa terjadi Bu ya. Jangankan kita di event katakanlah regional lah di bawah, internasional saja juga sama seperti itu. Kalau kita melihat seperti itu, tapi kan kita jangan melihat sisi negatifnya loh. Kita cari sisi positifnya. Ayo kita bertanding atau berlomba dengan tatanan yang ada, dengan aturan yang berlaku. Betul itu ya. Jadi harus benar-benar dipatuhi. Sepertinya sudah berdering kembali Pak Kabid, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Good morning, Maisa. Good morning, selamat pagi. Siap. Pak Maderiba. Oh, Pak Maderiba. Inggih. Siap.
Di tahun 80 ingat Pak? Ingat gati Pak. Ini banyak degas. Inggih. Suang tahu tiap hari basko Bang. Inggih. Pindah ke Kenan gue budu. Inggih. Tapi hasil budu lo ngati katanya. Inggih. Ada Luciana tuh hasil budu saya nih. Oh iya betul, atlet teater kan? Masih tim dia ya. Masih. Eksis tuh Pak. Selalu medali emas di tangan tuh Pak. Nggih. Anak antungnya kiri kanan berjalan yang keples. Nggih. Hal yang gini. Pemerintah hanya ini berangkat pelatihnya. Papanya di asing wayang ada terus yang ada itu mah. Inggih. Banget gue aduh mau apa so. Inggih. Ya saya ada guru-guru cara lain prestasi mungkin supaya. Inggih, betul sekali Pak. Apa saya enggak tahu demi budu-buduan. Amerika Madan. Inggih suksema. Inggih suksema senior tiang. Inggih suksema senior tiang. Nggih. Inggih suksema inggih. Inggih. Om Sandi Om. Inggih, matur suksema niki Pak Made Ribek sudah memberikan supportnya. Jangan sampai ketularan sisi negatifnya ya. Oke, gimana Pak? Ini semacam support juga gitu ya, Pak. Betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Bapak Made Ribek yang juga senior saya gitu loh. Kalau sudah mengurus olahraga, nggak usah cari untung. Pengertian cari untung adalah materi atau berupa uang. Nggak usah. Subelah karseng man gitu loh. Sebaliknya mengeluarkan mengeluarkan ya. Dan ya siapapun ditanya pasti jawabannya seperti itu di olahraga. Kalau sudah mencari untung sudah tidak dapat lakar ngalih pesalu 1 juta atau 200.000 di olahraga besing man. Sebaliknya ya mengeluarkan duit sendiri. Apa yang disampaikan oleh Pak senior saya Pak Ribek betul sekali. Apakah itu tenaga, waktu, materi dan lain-lain betul sekali. Kalau tidak seperti itu ya kita kan tidak punya prestasi atlet yang baik kan itu Bu ya. Oke. Ya harus punya prinsip gitu ya Pak Kabid nggih. Baik, ini berhubung waktu juga Pak Kabid sebagai penutup ataupun closing statement-nya terkait topiknya di pagi hari ini, silakan. Terima kasih Bu Ayu Sundari. Saya mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang akhir ini internship hari ini adalah yang pertama terima kasih kepada ketua-ketua Pemkab, pelatih, official yang ada di Kabupaten Buleleng, dan terima kasih pula kepada Ketua Umum KONI Buleleng. Dan yang paling saya banggakan, terima kasih pula dan terima kasih banyak kepada semua orang tua yang sudah mendukung anak-anaknya atau atletnya mengikuti berbagai event-event yang diikuti oleh atlet-atlet kita khususnya Buleleng di ajang-ajang olahraga. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua dan terima kasih kepada juga Bapak pimpinan kami juga sudah mendukung kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Buleleng. Mari kita bekerja sama dengan baik. Mari kita bekerja sama dengan baik juga di lapangan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan yang kecil-kecil di lapangan, ayo kita rembuk bersama mencari jalan keluar yang baik bagaimana. Sekali lagi, jika dalam kegiatan di lapangan ada kekurangan ataukah ada kekeliruan kecil-kecil, jangan mentak-mentak itu loh. Ayo kita duduk bersama, bagaimana jalan keluarnya yang terbaik. Itu yang kami harapkan dan ini pun sudah berlangsung dengan baik juga. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak sudah mendukung kegiatan olahraga dari berbagai event khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik, luar biasa sekali pendengar, closing statement atau penutup
Dan pesan pentingnya dari narasumber ini yang pastinya kita harus rajin-rajin berdoa begitu ya. Siap. Supaya mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa, Inggih. menjaga kesehatan Betul. dengan Betul baik, sekali. menjaga pola makan, Inggih. sulit bersama, siapkan mental untuk bertanding, Inggih. dan tumbuhkan semangat juang setinggi-tingginya Ya. agar bisa meraih medali emas yang banyak, medali Inggih. perak dan juga Astungkareun. medali perunggu. Inggih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Putu Pasek Sujendra SPD sebagai Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng sudah sharing seputar topiknya. Inggih, terima kasih Atlet kembali. pelajar Buleleng perkuat Bali di ajang Popnas ke-16 2023. Inggih, terima Selamat kasih. beraktivitas kembali Bapak, salam sehat dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ya, pendengar, dengan berakhirnya Hai Balikanken sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi Jumat 1 September 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi.